Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman semuanya di Small Sakir Masih Official. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berpetualang di dunia terbuka, di alam terbuka ya. Di sini kita akan bermain ke hutan dan juga bermain ke tempat salju di mana es membeku di sebuah negara di daerah Eropa sana ya. Namun kali ini kita bukan merekreasi tapi kita akan barengi dengan membuat masakan alamiah yang bahan-bahannya diambil dari alam yang ada di sekitar situ. Koki alami di mana menggunakan bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk para koki sebenarnya ya di dapur, tapi ini kita lakukan di alam terbuka di mana saat ini yang kita saksikannya adalah di sebuah hutan ditemani oleh seekor anjing, kemudian dia memasak sebuah daging. Namun sebelumnya itu dia membuat sebuah adonan. Adonan ini mirip-mirip dengan membuat mie ya, dan dia buat sendiri, dia adon sendiri di alam terbuka. Dan sepertinya dia akan memulai prosesnya nih teman-teman. Kita lihat dia menuju ke sungai untuk membersihkan atau untuk melakukan racikan-racikan masakan. Dan kalau laki-laki ini sudah mempersiapkan bahan-bahannya. Salah satunya itu yang kita saksikan sekarang ini adalah berupa beberapa butir telur ya, itu dipecah, kemudian dibuang putihnya, dan selanjutnya nanti akan dituangkan atau diturunkan ke dalam tepung ya, mirip tepung ini, apakah ini tepung tapioka, tepung terigu, kita nggak tahu ya. Jelas dia masukkan dalam kuning telur ini, dimasukkan ke dalam wadah, kemudian yang berisi tepung terigu maksudnya, dan selanjutnya untuk diadon ya, dan dia menggunakan kayu yang diambil dari sekelilingnya teman-teman ya. Kita saksikan ini ya, dan ini cukup mandiri karena hanya ditemani menikmati masakan ini, membuat adonan masakan ini di pinggir sungai ditemani dengan seekor anjing. Kemudian dia bentuk adonan itu, dan kita tidak tahu adonan ini untuk apa ya teman-teman. Kita saksikan saja seperti apa kelanjutan dari cerita ini. Apakah dia akan goreng? Yang jelas saat ini dia sekarang mempersiapkan untuk memasak adonan tersebut ya. Yang jelas tadi adonan tersebut itu dari terigu, kemudian campur dengan kuning telur ya, kemudian diaduk sehingga menjadi sebuah adonan ya, adonan tepung yang siap untuk dimasak sesuatu ya. Dan kita itu saksikan sekarang proses pemasakannya. Ya, kelihatannya dia ini menggunakan tungku dari kayu ya. Kayu ini dipotong, namun kayu ini adalah kayu sebenarnya yang berlubang ya. Kemudian di atasnya dikasih semacam paku untuk sandaran dari tungku wajannya ini atau kualinya ini, dan kualinya juga ini udah biasa digunakan nih kelihatannya karena hitam-hitam gini ya. Jadi ada perbedaan teman-teman antara koki yang ada di restoran dan koki di alami. Dan kalau di alami seperti ini, kadang-kadang bahan-bahannya itu butek ya karena sering digunakan. Nah, ini kita saksikan ini bagaimana adonan tersebut nih dibubuhi oleh serbuk terigu ya, atau apalah itu yang semacamnya, kemudian dibentuk, dipipih-pipihkan kita lihat. Dan ini di bawah pohon, di atas banir ya, banir yang besar di pohon tertentu, dan tidak ada suara-suara yang lain di situ kecuali hanya suara-suara alami yang terdiri dari burung atau suara air gemercik ya. Dan kita saksikan sekarang ini adalah adonannya sedang dilipat-lipat gitu ya, dilipat-lipat yang sudah dibubuhi serbuk tadi. Tujuannya ini serbuk ini supaya nanti tidak lengket di tangannya teman-teman ya, ya tidak lengket. Dan apa ini, cermin apa-apa, oh ternyata inilah pisau. Jadi pisau ini bentuknya kayak setrikaan, dan ternyata dibuat untuk membelah-belah ya, atau memotong-motong adonan tadi yang sudah dibentuk, yang sudah dibubuhi dengan serbuk tepung ya, yang sudah diolah tadi seperti kita lihat, kemudian diiris-iris, dan ini kelihatannya ditusuk oleh dengan kayu. Oh, ternyata irisan-irisan tadi itu membentuk model seperti mie ya. Iya, jadi ini kelihatannya kayak
kuitau ya, yang mie lebar itu yang biasa warna putih atau kuning. Dan ya, panci yang berbentuk bejana ini sebenarnya untuk memasak, merebus ya. Jadi sambil merebus dia mempersiapkan bumbunya, bumbu untuk mungkin masakannya ini ya. Kita lihat ya mau diapakan bumbu ini. Yang jelas ini adalah bumbunya ini terdiri bumbu biasa ya, cuma bentuknya aja yang berbeda. Mungkin karena di Eropa itu bentuknya berbeda, kayak tadi itu adalah cabai rawit ya, tapi warnanya kuning dicampur dengan cabai hijau gitu ya. Tapi dia sebetulnya kalau kelihatannya sih pedas ini, atau bumbu merah ya. Kemudian ini biasa ya, ini adalah bawang putih ya, bawang putih biasa, masakan umum saja seperti ini teman-teman, itu biasanya menggunakan. Dan ini adalah ya, ini bawang merah ya, besar sekali bawang merahnya ya teman-teman, tetap juga diiris seperti tadi, dan mungkin akan digabung ya ke dalam sini. Dan ya teman-teman, tungkunya ini karena dari kayu, ini bisa-bisa dia habis ini kalau dia menjadi, harus diperhitungkan matang ini waktunya ini supaya nanti masakannya selesai dan juga kayunya habis. Karena kenapa ini kan tungkunya ini termakan oleh api ya, karena dia bukan dari batu atau dari tanah liat, tapi dia dari kayu yang berlubang, kemudian di atasnya dikasih paku, kemudian dibentuk menjadi tungku memasak, dan kemudian dibakarlah di bawahnya, sehingga tungkunya ini ikut terbakar. Dan mungkin sudah diperkirakan ya teman-teman, supaya tidak habis menjadi arang ya, atau tidak habis apinya di situ, selesai juga masakannya. Dan kita saksikan tadi itu adalah telah diturunkan semacam daging ya, daging cincang ya, mirip kornet ini teman-teman. Kemudian diturunkan, kalau nggak salah ini adalah saus ya, saus tomat, benar. Saus tomat ini tadi sudah dicampur juga bumbunya yang dari paprika, kemudian dari lombok besar atau lombok kecil yang diiris-iris. Sekarang udah direbus ditumis. Kemudian ya, jadi adonan tadi yang sudah membentuk kayak kuitau ini teman-teman, ini dinaikkan ke masakan adonan yang terdiri dari kornet tadi ya, seperti kornet ya. Kemudian sudah dikasih saus tomat, juga dikasih bumbu-bumbu tadi berupa cabai-cabian ya. Ya, dan ini sudah diadon, nampak terlihat itu seperti ada pemanginya teman-teman, ada pemangi. Dan ini dia yang saya katakan tadi, dan ya selesai masakannya dan siap disantap. Sedap sekali. Jadi ini lucu teman-teman, sendoknya juga terbuat dari kayu ya. Oke, selesai tadi part 1 yang kita masuk lagi. Ini masih versinya masih di alam terbuka. Cuma tadi itu di daerah atau lokasinya itu mengambil sungai-sungai yang mengalir gemercik air. Kalau ini kelihatannya sih di hutan juga, tapi hutannya ini agak tidak terlalu ekstrim. Dia agak terbuka sedikit. Kelihatannya ini adalah hutan tanaman ya, dan di belakangnya itu kayak pohon pinus gitu ya. Dan tetapi menu kali ini adalah menu juga yang berhubungan dengan masalah daging. Dan kalau terlihat ini dagingnya itu ada daging paha ya, apakah dari paha sapi atau lembu kita nggak tahu ya. Yang jelas daging ini saya lihat kelihatannya besar ya, dan merupakan punggung sapi atau paha sapi yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Kalau tadi itu dia main tumis atau rebus atau main goreng ya, tepatnya ditumis tadi ya. Ini kita melihat dia dengan sistem membakar. Jadi tadi kita saksikan itu sapinya itu yang dari punggung itu ada tulangnya, kemudian dikasih gagangan ya, pegangan untuk mungkin mengikat ya. Dan teman-teman, ini kelihatannya dia akan membakar ya, membakar daging tersebut. Kelihatannya dia memperbaiki bara apinya dengan cara meniup-niup ya, menggunakan pipa ya. Ini juga sering terjadi sama nenek kita dulu di zaman dulu ya, dia menghidupkan api dengan menggunakan pipa yang tetap kita kadang-kadang dari bambu, tapi ini sudah teknologi besar, dia menggunakan tetap alami menggunakan pipa yang kecil ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, daging tersebut itu di baranya ini cukup berkualitas ya baranya ini, karena dia sudah ditiup sedemikian rupa. Kemudian dagingnya tadi sudah dipanggang di situ ya. Jadi panggangnya tidak memakai perantara, langsung dibawa di di bara tersebut. Nah, ini kembali kita saksikan dia memperbaiki baranya dengan cara meniup. Jadi
YouTube itu baranya lagi tambah kencang ya, karena baru satu sisi ya teman-teman, baru satu sisi yang dibakar. Kita saksikan teman-teman ini. Ya, kita lihat ini teman-teman, baranya cukup berkualitas ya, dan ini dibakar beberapa menit dan kelihatannya sisi sebelahnya sudah juga bakar. Kemudian apakah dia masih dibakar lagi atau sudah diangkat atau perlakuannya apa lagi ya, ini kelihatannya masih dipanggang-panggang ya kan. Yang jelas baranya ini masih apinya masih sangat kencang ya. Ya, apa yang dilakukan selanjutnya teman-teman, kita saksikan dia membuat tungku ya. Tungku ini tungku gantung namanya, ini yang alami juga, secara alami, yang dibuat dari tongkat 3 ya, tongkat segitiga. Ini biasa kita ingat waktu masa kecil ini kalau kita pramuka ya. Saya pramuka itu menggunakan seperti ini. Dan ya teman-teman, ini tadi sebelum dia memasukkan ke dalam bara api untuk memanggang pakai apa namanya dagingnya ini, dia terlebih dahulu membuat semacam apa namanya tempat mengikat agar tidak lari. Ya teman-teman, jadi takikang yang dibuat tadi di tulang bonggol paha daging ini itu untuk mengikat ya, mengikat pakai kawat yang disangkutkan nanti untuk kesiapan untuk memanggang ya. Dan kita lihat ini kayak ada semacam hook di situ untuk mencantolkan daging ini, dan di bawahnya masih terjadi uapan-uapan bara ya. Dan ini kelihatannya masih dipanggang ya teman-teman, masih panggang. Dan ya sepertinya belum cukup selesai, tapi ini masih melalui perlakuan lagi ya, melalui perlakuan lagi apa yang nanti dilakukan oleh koki ini. Yang jelas daging tadi itu masih berada di gantungan di atas ya, di atas bara api itu yang dicantolkan di hook di kayu yang segitiga ini seperti tadi. Kemudian ya ada semacam apa ini, semacam buah stroberi gitu ya, yang ditumis ya, ditumis menggunakan mentega tadi ya, di atas wajan panas tentunya yang diletakkan di bara tadi. Ini cukup baranya sangat bagus sekali. Kemudian ada semacam apa ini, bulat-bulat warna kuning, ternyata oh ya ini semacam asam-asaman gitu ya, mirip jeruk ya. Kalau di Indonesia mungkin seperti jeruk purut ya, dicampur di biji-bijian yang mirip stroberi itu, kita nggak tahu. Mungkin dia membuat semacam bumbu teman-teman ya, bumbu untuk masakan tadi atau adonan untuk mencampur daging bakar tadi ya, untuk disantap nanti jadi seperti ini. Wah, ini bara apinya luar biasa teman-teman. Jadi bara apinya ini sederhana sekali, terutama digali. Oh, ini buah blackberry ya. Blackberry ini dicampur juga adonan tersebut, jadi sudah 3 bahan gitu ya. Ketiga tadi ada blueberry, ada blackberry juga, kemudian ada jeruk-jeruk ya, yang semacam jeruk purut itu, seperti teman-teman. Ini ditumis sampai kayak kelihatannya kayak mengental-mental gitu ya, jadi pasta jadinya ya. Ini kalau kita raba-raba ini rasanya kayak ada kecup, manis, dan kemudian asam-asam gitu ya. Nah, dikasih jeruk lagi ternyata ini jeruk manis. Cuman kita kelihatan tadi nggak melihat ini apakah dicampur apa bumbu lainnya seperti sasa, merica, dan juga garam ya, kita belum lihat. Jelas ada semacam adonannya lain. Ini kita nggak tahu apa ini, anggur kah apakah yang dikasih nih ya, di dalam botol disiram gitu kok meruap gitu ya, semacam alkohol ya. Nah, jadi kemungkinan ya, ini kemungkinan saja, kita nggak tahu nih. Jadi daging di atas itu karena kelihatannya sambil mentesnya itu, jadi dia masih tetap mendapatkan uap panas dari bawah itu teman-teman. Kemudian aromanya bumbu itu
pasti kena ke atas ya, pasti kena ke atas, dan kita tidak sabar lagi melihat seperti apa hasil akhirnya daripada masakan ini. Yang jelas ini cukup sederhana, tapi ini sangat bermanfaat sekali ya untuk orang yang sering naik gunung, camping, anak-anak muda yang suka outdoor ya, melakukan liburan, kemudian mau mempraktekkan ini bisa ini. Oh, ternyata udah matang, udah diangkat teman-teman. Dan ya, jadi kalau saya perhatikan itu pisaunya ya memang pisau-pisau outdoor yang di lapangan itu digunakan mirip-mirip semua ya, kayak setrikaan gini ya. Cuma ini agak rada-rada, kalau tadi itu mengkilap sekali ya, kita yang pertama ini kan agak, tapi itu bentuk sama ya, tajamnya juga sama. Dan ini daging yang sudah garing gitu ya, garing sudah bakar. Di dalamnya tuh masih juga terlihat seperti masih merah-merahan ya. Kita nggak tahu apakah masih udah matang atau gimana. Yang jelas ini kan daging ini siap untuk diiris-iris ya, dibelah-belah. Kemudian sudah disiapkan sausnya tadi yang dibuat itu teman-teman. Dan ini di alam terbuka ya, dalam terbuka ini. Dan oh ya, ini kelihatannya udah matang karena kadar air di dalam daging itu udah nggak terlalu banyak ya, tinggal tersisa sedikit, jadi kelihatannya udah matang ya. Lagi pula ini kan mungkin sengaja dibuat seperti itu karena memang rasa dagingnya setengah matang itu dengan yang matang itu beda teman-teman. Oh iya, ini yang kita cari tadi ini. Kenapa tadi tidak ada rasa-rasa bumbu yang lainnya, semacam garam segala macam. Ternyata itu ada semacam serbuk ya. Serbuk ini kalau terlihat sih sudah nyampur ya, pedas-pedasnya segala macam. Ternyata benar ya teman-teman. Ini dijadikan sebagai pasta, ya kan? Sebagai pasta yang dimakan berbarengan dengan daging tersebut tuh. Ya, luar biasa. Ngiler ya teman-teman. Kayak rasanya ngiler sih, ngiler ya, rasanya mantep ya, kayak pengen coba ya. Oke, udah selesai segmen itu, kita beralih ke segmen ketiga ya. Ini masih kita memasak-masak di alam terbuka dan kita masih menggunakan daging. Kali ini kita menggunakan daging ayam teman-teman. Jadi daging ayam ini kita ambil porsian jumbo, namun bumbunya kali ini juga benar-benar dari alam karena dia ambil ini semacam ginger ya, semacam apa namanya, kencur yang diambil di dalam tanah ini, karena kemungkinan ini pada saat pembuatan video ini adalah musim dingin. Dan ya orang-orang bule itu ya, atau orang luar negeri itu membuat sebuah kreativitas kuliner itu biasanya tidak mau ribet ditemani oleh banyak orang, tapi cukup ingin menikmati suasana santai dan biasanya ditemani oleh binatang-binatang. Kalau tadi itu kita ditemani oleh anjing ya toh, ini ditemani oleh burung. Ini burung hantu ya. Burung hantu yang berada di suasana dingin gitu. Kita mau saksikan ini, dia akan memasak apa nih? Ya, tetap memperlihatkan nuansa panorama alam ya. Dan ini mau menggambarkan bahwa dia akan memasak sebuah masakan tertentu, juga menggunakan wilayah-wilayah tertentu itu ini di pinggir sungai. Namun kalau tadi itu sungainya di musim biasa-biasa aja, artinya musim hujan atau musim kering. Kalau ini sekarang di musim salju ya. Jadi kelihatan tadi itu ini salju membeku, namun deras airnya. Dan ini berada di lembah-lembah pinggir sungai, kayak pinggir gunung ya. Teman-teman kita saksikan. Dan ini kopi ini ala-ala kayak suku Indian gitu ya, memadukan teknologi modern dengan ala-ala Indian. Tapi tetap dapat ya suasana asiknya itu, karena sambil memasak dalam terbuka, dia juga menggunakan alat masak atau memotong atau mengolah dengan bentuk alami, baik itu diambil dari batu-batuan alami untuk mengolah makanannya, ya kan. Ya seperti saya katakan tadi bahwa pisau para koki yang biasa masak di luar outdoor itu mirip semuanya. Jadi pisaunya itu besar, di atasnya melengkung ya, melengkung di atasnya, kemudian di bawahnya datar mirip kayak setrikaan. Nah yang kita saksikan sekarang ini dia udah siapkan memang mungkin dari rumahnya ya, untuk membuat adonan ini, membuat pasta atau bumbu lah. Jadi tadi kita saksikan itu dia sudah memotong-motong sebuah cabai besar ya, lombok besar yang berwarna hijau, cabai hijau lah. Kemudian dia campur dengan kalau nggak salah ini lengkuas ya, lengkuas ditumbuk nampaknya. Ini benar-benar alami ya.
Kalau biasanya kalau indoor itu biasanya pakai blender, baru kasih garam gitu ya. Jadi pembuatan saus bumbunya itu kita nggak tahu ini apakah juga dia bakaran atau goreng atau apa, kita nggak tahu apa yang dimasak kemudian apa bikin masak kita nggak tahu. Yang jelas bumbunya sama ini, cabai ya kan, ada merica, ada lada merah, ada cabai hijau, ada lengkuas, ada jahe, kemudian ada jeruk ya kan. Sisanya itu dikasih garam dan mungkin penyedap lainnya ya kan, tergantung selera teman-teman. Yang jelas ini sepertinya tak lain tak bukan adalah untuk membangkitkan selera makan di alam terbuka ya. Tetap dihancurkan seperti ini. Dan ini ada perbedaan ya, perbedaan rasa itu kalau dia diulek dengan batu begini biasanya beda rasanya dengan yang memakai blender gitu ya. Karena ini ada perpaduan antara batu dengan bahan-bahan seperti itu. Ya, sebentar kita di sana ada ternyata ayam besar ya teman-teman. Jadi kali ini dia kita akan menyaksikan orang yang lagi memasak ayam. Jadi ayam ini sudah dibersihkan bagian dalamnya ya, jeroannya sudah dikeluarin, ini tinggal dagingnya dengan tulangnya ya, satu utuh ya. Kemudian dibuang sekitar 2 cm lebarnya sepanjang punggungnya itu. Tujuannya itu agar ayam ini bisa pipi ke bawah ya, pipi ke bawah, bisa rapat ke dasar ya, dasar tungku atau dasar bara nanti. Ini kelihatannya dibakar atau di apa ya, kita nggak lihat ini, kita belum tahu ini apa atau bagaimana ya, apakah digoreng. Pastikan saya yang jelas sekarang udah siap ayamnya, udah siap bumbunya. Oh ternyata bumbu yang tadi teman-teman untuk meluluri ya, jadi dilulur, ini kayak orang pakai benda aja ini, tidak terasa ya. Ya, jadi bumbu tadi itu ya lada merah, jadi itu tujuannya adalah untuk membuat agar warna seluruh tadi bumbu itu berwarna merah, warna merah merah. Jadi kelihatannya dia nggak pakai kunyit ya teman-teman, pakai kunyit, jadi kelihatannya ini yang sudah dilumuri ini berbentuk merah, dan ini bumbu yang udah masak nanti ya. Nanti apakah dibakar atau digoreng kita nanti belum tahu seperti apa. Ya ini ada batu, tujuannya untuk apa ya? Kita belum tahu, kita kasihkan apa batu ini. Oh batu ini dibakar teman-teman. Jadi saya tahu ini dibakar ini untuk mungkin untuk mengeringkan batu tersebut ya. Oh ternyata digoreng ya. Jadi ayam ini digoreng dengan sudah dilumuri atau diolesi dengan bumbu yang tadi telah kita saksikan. Dan ini apa namanya, ginger atau apa istilahnya ya tadi, sedaris, digoreng juga rupanya, garlic. Ini ada lucu ya teman-teman. Jadi ini apa namanya, bawang-bawangnya ini bawang putih, bawang merah sama bawang bombay ini dimasak utuh ke atas. Dia cuma dicuci, nggak dikupas juga, udah digoreng. Nanti apakah nanti dijadikan juga bumbu saus atau bagaimana kita belum tahu ini ya kan. Yang jelas ini direbus matang. Oh ternyata ayam ini digoreng bersamaan dengan biji-biji bawang tadi ya, kencur teman-teman, baru saya ingat. Jadi ginger tadi udah kencur ya. Jadi kita pastikan tadi, jadi batu itu ternyata untuk menindih. Oh ya. Ini kalau jenis begini tuh matangnya rata ya. Biasanya kan kalau sudah rata begitu dia biasanya masak setengah. Jadi ini untuk mencari kualitas kematangan daripada masakan ini teman-teman. Kalau melihat seperti ini modelnya ya, kita lihat ya, saksikan. Dan ini digoreng beberapa menit ya sampai kualitasnya mungkin merah. Jadi tadi juga itu dipotong sekian senti lebarnya, kemudian sepanjang punggung ayam itu supaya nanti bisa pipih. Bisa dia nanti rapat ke dalam wadah ya, sehingga nanti makannya itu rata. Ya kita lihat seperti apa teman-teman. Ya nanti mau dibalik ya. Jadi pisau ini tebal ya. Biasanya kalau pisau tipis itu dipakai mengangkat di wadah yang panas itu biasanya melengkung ya. Tapi ini karena mungkin baja ya, parahnya itu tidak aman. Ya kelihatannya
eh, sempurna penggorengannya ini, menggorengnya ini. Jadi minyaknya juga ini tidak sampai tenggelam ayamnya, dia cuma setengahnya saja, ya kan? Hanya kualitas baranya itu, apinya itu memang bagus ya. Jadi ini penggorengannya ini udah botok begini ya. Oh, kita tumis lagi biar kualitasnya mungkin lebih keren lagi ya, kualitas gorengnya. Ya. Ini teman-teman patut dicoba di rumah ini. Bagi anda yang hobi masak-masak, atau selama ini masak di dalam rumah atau di restoran, boleh coba deh di luar, outdoor ya, supaya melihat kayak apa. Ya teman-teman, sudah diangkat, sisi satunya juga sudah digoreng, ini sisi satunya lagi, ini katanya udah diangkat ya. Wah, perfect. Ternyata ya sudah warna coklat begini, ini kelihatan udah matang banget ya, udah matang. Jadi tetap juga kelihatannya teman-teman, jadi menggunakan sendoknya dari kayu semua ini, dari bentuk ya. Jadi sambil untuk memperbaiki keseimbangan kematangan daripada ayam ini, maka disiram-siram pakai minyak panas ya. Dan tujuannya itu jadi mungkin tujuannya tadi minyak ini digoreng, dikasih atau dibubuhi biji-bijian bawang-bawang agar minyaknya ini terasa wangi dan kemudian masuk ke dalam pori-pori ayam tersebut. Jadi mungkin untuk menambah sensasi rasa enak ya. Ya teman-teman, ini masih proses pematangan ya. Kita lihat seperti mana, dan kelihatannya sekarang udah mulai diangkat ya teman-teman. Diangkat seperti itu. Ya, kita saksikan perfect ya, sempurna. Jadi ini garing sekali ya kelihatannya. Nah itu, jadi kelihatannya ini sangat garing sekali, renyah, dan rebusannya atau gorengannya ini sangat bagus sekali. Saking pasnya gorengan ini karena tulang-tulangnya itu sampai kayak raku gitu ya, dan kelihatannya gurih sekali. Saksikan ini teman-teman. Ini ayam potong ya, tapi versi besar, dan bumbunya tadi kita udah lihat sangat sederhana sekali, dan ini patut dicoba ya seperti apa rasanya ya kan? Dan ini koki ala bule ya, ala bule yang memasak di alat terbuka. Jadi sebenarnya ini adalah bagian hiburan saya teman-teman, dimana tujuan utamanya adalah melihat pemandangan, suasananya segar, apalagi ini kan musim dingin ya. Dan ternyata musim dingin itu di atas es itu dia mampu juga memasak ya kan, dan terbukti masakannya sempurna gitu ya, walaupun dia digoreng gitu ya, digoreng. Dan cukup sederhana sekali tadi teman-teman. Dan ini sayapnya, coba dicobain. Nah, mantap, itu jadi ngiler ya teman-teman. Wah keren, dan cukup matang sekali ke dalamnya, karena ini dagingnya terlepas semua dari tulang, berarti ini matangnya bagus ya, gorengannya bagus ya. Seperti itu teman-teman, 3 tayangan di mana koki-koki handal yang memanfaatkan alam sekitar, baik itu sungai, hutan, atau salju seperti kalau di luar negeri sana, itu untuk memasak masakan yang sensasinya luar biasa, dan kita saksikan tadi. Oke, terima kasih sudah bergabung dengan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk jumpa, jangan lupa like dan subscribe. Semoga saya menjadi lebih semangat lagi untuk membuat tayangan-tayangan video ini. Saya Hasmo, Fatimah Spesial, mengucapkan terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.